Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya bakal ngebahas sedikit tentang olahraga bulu tangkis. Bulu tangkis adalah permainan yang dimainkan oleh dua orang atau dua pasangan dengan tujuan untuk memukul kop hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Mengenai asal-usul terciptanya permainan bulu tangkis ini, tidak ada yang tahu pasti. Akan tetapi, banyak pendapat yang mengatakan kalau permainan tersebut sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa permainan bulu tangkis ini berasal dari Tiongkok. Zaman dulu orang-orang Tiongkok punya permainan bernama Jianzi. Aturan mainnya mirip seperti bulu tangkis, yaitu menjaga agar kop tidak jatuh ke tanah. Nah, permainan serupa juga sudah berkembang di Inggris dengan nama Battledore and Shuttlecock. Peraturannya adalah pemain harus menjaga kop agar tidak jatuh dan tetap di udara dengan cara memukulnya selama mungkin. Bulu tangkis modern konon merupakan hasil improvisasi dari permainan Battledore and Shuttlecock tersebut. Zaman dulu, bangsawan pemilik istana Badminton House mengadakan pertandingan Battledore and Shuttlecock yang sedikit dimodifikasi, yaitu memakai tali untuk membatasi tengah lapangan. Permainan ini kemudian berkembang pesat sejak tahun 1850-an dan orang-orang mulai menyebutnya sebagai badminton. Jadi, badminton itu sebenarnya merujuk pada nama istana Inggris yang mengadakan pertandingan di kala itu. Badminton atau bulu tangkis mulai masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan sekitar tahun 1930. Akan tetapi, olahraga ini baru bisa berkembang di tahun 1947 atau setelah Indonesia merdeka. Sejak saat itu, perkembangan badminton pun cukup besar dan para atlet mulai bermunculan. Di tahun 1951, terbentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI yang menaungi aktivitas badminton di dalam negeri. Sampai sekarang, badminton jadi salah satu olahraga kebanggaan Indonesia karena mampu bersaing dengan atlet-atlet di kancah internasional. Seperti yang kita tahu, bulu tangkis memerlukan raket dan kop agar bisa dimainkan. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Sedangkan kop terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25 sampai dengan 28 mm. Berat standar kop adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram, sedangkan tinggi kop antara 64 sampai 74 mm. Berdasarkan jumlah pemain, permainan bulu tangkis terbagi tiga. Yang pertama tunggal, yaitu 1 lawan 1. Bisa dimainkan oleh putra maupun putri. Jadi, nanti saat permainan, putra melawan putra ataupun putri melawan putri. Yang kedua ganda, yaitu satu tim yang terdiri dari 2 orang. Dan yang terakhir adalah ganda campuran, yaitu satu tim yang terdiri dari 2 orang, namun 1 putra dan 1 putri. Saat pertandingan dimulai, pertandingan akan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Sekarang kita akan membahas perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa dilangsungkan sebanyak 2 sampai dengan 3 babak. Apabila ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, babak ketiga tidak perlu dilakukan. Di tiap setnya, pemenang adalah pemain yang berhasil mengumpulkan poin 21 terlebih dahulu. Apabila terjadi kedudukan imbang di skor 20-20, pertandingan akan dilanjutkan sampai salah satu tim unggul dengan selisih 2 poin. Tentunya, dalam melakukan olahraga ada aturan-aturan dan juga ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, pelanggaran di bulu tangkis itu sendiri ada banyak sebenarnya. Namun, saya di sini hanya akan menyampaikan beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, kop menyangkut di net. Yang kedua, raket menyentuh net saat memukul kop. Yang ketiga, saat melakukan pukulan, raket melewati net dan masuk ke area tim lawan.
Yang keempat, kop sudah dipukul tetapi jatuh di area sendiri, tidak berhasil melewati net. Yang kelima, saat menerima servis, pemain sudah bergerak terlebih dahulu sebelum kop berhasil dipukul. Sekarang kita akan membahas pukulan-pukulan yang ada pada permainan badminton. Servis ruang pendek berarti melakukan servis dengan menggunakan sedikit tenaga saja yang mengakibatkan ayunan pada raket tidak terlalu kuat. Ketika melakukan servis dengan teknik ini, maka posisi jatuhnya shuttlecock tidak akan jauh dari net dan berada di area depan pemain lawan. Berikutnya servis ruang panjang. Dan ini menggunakan tenaga penuh saat melakukan servis. Akibatnya, posisi jatuhnya shuttlecock akan berada sangat jauh dari net. Lalu ada servis backhand. Teknik ini menggunakan pegangan raket posisi backhand. Teknik servis backhand ini dilakukan dengan menggunakan tenaga yang sedang dan ayunan yang sedang pula. Ketika melakukan servis dengan teknik backhand, posisi kaki harus disesuaikan dengan tangan yang memegang raket. Jika yang memegang raket adalah tangan kanan, maka kaki kanan berada di depan dan kaki kiri berada di belakang. Jumping smash adalah smash yang dilepaskan sambil melompat. Pukulan smash ini dilakukan dengan tenaga yang penuh dan shuttlecock dipukul mengarah ke area bawah lawan. Karena dilakukan dengan tenaga penuh, maka pergerakan shuttlecock pada pukulan smash ini sangat tajam. Nah, pukulan drop shot ini bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kop bisa jatuh di sekitar net. Teknik ini sering digunakan untuk mengecoh lawan. Pemain biasanya akan melompat dan berpura-pura hendak smash, sehingga tim lawan pun bersiap-siap di area belakang. Akan tetapi, pukulan yang dilakukan ternyata adalah drop shot, dan kop justru jatuh di dekat net. Berikutnya ada drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Lalu ada netting. Sesuai namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kop jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Namun jika gagal, maka kop akan jatuh di area sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang bulu tangkis. Apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you next time.